Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Kita ngabuburit sore ini teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang seluas-luasnya. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang pengalaman tadi malam. Saya bertemu dengan teman-teman, kemudian mencoba berdiskusi, mencoba bertukar pikir, bertukar pengalaman, dan sampailah kita percakapan tadi malam itu kita membahas tentang asma al-wakil, ya wakil. Nah, ya wakil di sini kalau kita telah dari keterangan para sepuh-sepuh, para ulama-ulama yang memberikan nasihat kepada kita bahwa dikatakan bahwa tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram wallahul ladzi la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, bahwa kesempurnaan Allah segala sesuatunya, bahwa Allah itu memiliki asma yang agung. Ada 99 asma yang agung. Malah di ayat yang lain dikatakan bahwa fad'uhu biha gitu, dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya, dengan asmaul husna tersebut, dengan asma-asma yang agung tersebut. Nah, kalau dari pembicaraan tadi malam, saya bersama teman-teman kita berdiskusi menjurus kepada salah satu asma di dalam asmaul husna itu, yaitu al-wakil, ya wakil. Dimana kalau secara arti para sepuh-sepuh itu mengatakan bahwa al-wakil itu bisa diartikan yang maha memelihara atau yang maha mewakili. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan yang maha memelihara, kemudian yang maha mewakili di sini itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telaah, kalau kita perhatikan, kadangkala ini pengalaman saya pribadi bahwa ketika kita melakukan perjuangan dalam kehidupan, apakah itu bentuknya ada perjuangan yang sifatnya target, keinginan yang ingin dicapai, cita-cita, atau apapun juga bentuknya. Kemudian kita mencoba mengerahkan segala daya dan upaya yang ada di dalam diri kita, tentu berlandaskan la haula wala quwata illa billah, bahwa itu semua adalah pertolongan Allah semata. Kita hanya sebagai makhluk yang diperintahkan untuk berikhtiar dan berdoa. Dalam arti di sana berarti adalah ikhtiar lahir dan ikhtiar batin kita coba kerahkan. Nah, ketika saya sering mengalami bahwa ada kalanya perjuangan hidup itu kita melakukan segala sesuatu itu, kata kasarnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Namun hasil itu kadangkala seakan-akan seperti saat itu, seperti minim, atau malah kadangkala jujur-jujuran saja. Kadangkala ada sebuah kefrustasian pernah saya alami, merasa gagal dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya di lain waktu, bagaimana prosesnya ketika segalanya itu seperti serba dimudahkan dan hasilnya itu dahsyat, tidak terduga. Nah, ini semua tentu kalau kita menyadari bahwa betul-betul bahwa kita ini makhluk yang tidak bisa apa-apa, bahwa semua itu adalah kersanya Allah di dalam bergerak di semesta ini, menentukan apa yang terjadi untuk diri kita. Namun di luar itu semua, karena kita diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar tadi, jadi kita coba maksimalkan ikhtiar dan doa tersebut. Nah, salah satunya, kalau saya perhatikan di asma al-wakil ini ada satu keunikan yang saya rasakan dalam mengamalkan asma ya wakil ini, al-wakil ini. Jadi ketika ada satu kondisi di mana saya merasakan segala sesuatu kita sudah optimalkan, namun kita belum mendapatkan sebuah jawaban dari Allah melalui semesta ini, titik terangnya itu belum terjawab. Nah, saya biasanya membaca asma ya wakil ini. Saya pernah diberi ijazah oleh salah satu sesepuh bahwa saya disarankan untuk membaca asma ya wakil ini ketika mendapatkan satu perjuangan yang besar, satu cita-cita yang besar, atau memang kita mendapatkan
satu permasalahan yang harus kita hadapi dalam kondisi berat yang dirasakan pada saat itu. Nah, biasanya saya mendawamkan asma Al-Wakil ini dengan memanggil ya wakil, ya wakil, ya wakil gitu. Nah itu ijazah yang pernah saya terima itu ketika kamu mendapatkan permasalahan yang berat, kamu berzikir dengan asma ya wakil ini sejumlah 6.666 kali gitu. Nah itu dilakukan selama 11 hari dan itu pernah saya kerjakan. Jadi kalau sekarang bulan puasa ketika berbuka jadi tanggung waktunya karena kita kepotong oleh kita melakukan buka puasa. Kalau di waktu-waktu selain Ramadan itu ketika melakukan sholat maghrib, bada maghrib, kemudian mengerjakan zikir tersebut sejumlah tadi 6.666 itu akan nyambung sampai ketemu adzan Isya, kemudian saya berhenti dulu ketika adzan, kemudian nyambung sholat Isya. Nah setelah selesai sholat Isya saya sambung lagi, itu biasanya sekitar setengah jam sampai 3/4 jam kurang lebih gitu. Ya sekitar segituan lah. Nah itu saya pernah menghadapi permasalahan-permasalahan yang secara lahiriah itu saya mengatakan bahwa ini tidak mungkin kalau untuk ukuran saya sebagai seorang makhluk, bahwa mustahil saya bisa mendapatkan jawaban ini, mustahil saya mendapatkan sesuatu yang saya maksud itu gitu. Nah saya coba dengan mendawamkan ini selama 11 hari, kemudian alhamdulillah ada sesuatu yang di luar prediksi kita sebagai manusia, di luar dugaan yang ada di benak kita, tiba-tiba terjadi. Ya, ini mungkin yang dimaksud oleh surat At-Tolak dengan kalimat min haitsu la yahtasib, bahwa rezeki yang tidak disangka-sangka itu Allah sangat berkuasa untuk berbuat itu. Nah, kalau nyambung dengan bahasan tadi Asma Al-Wakil tadi, saya merasakan pada saat memanggil Allah dengan asmanya Ya Wakil ini, saya merasakan bahwa seakan-akan saya sudah habis daya upaya saya, itu sudah saya kerahkan. Segala yang ada fasilitas ini saya coba kerahkan dan ujungnya saya menyerahkan segala sesuatunya, berserah diri kepadanya gitu. Nah itu yang saya rasakan kenikmatannya dalam berzikir Asma Al-Wakil ini gitu. Jadi saya merasakan tumpuan diri, tumpuan hidup ini, bahwa siapa lagi yang bisa nolong saya gitu. Makhluk-makhluk itu ya seperti ucapan Sayyidina Ali, kamu kata kasarnya masih nggak capek gitu terus bergantung kepada sesuatu yang ujung-ujungnya akan selalu banyak menyakiti diri kamu sendiri, yaitu ketika kita bergantung kepada sesama makhluk dalam konteks hati kita ikut bergantung. Mungkin seperti itu yang pernah saya alami. Sehingga banyak kekecewaan yang kita dapatkan ketika kita bergantung kepada makhluknya. Yang jelas pasti terbatas. Ketika makhluk itu tidur, dia tidak bisa membantu kita. Kita teleponin aja nggak jawab, nggak angkat teleponnya. Ketika kita WA pun dia tidak menjawab. Sementara Allah Sang Maha, Al-Wakil Sang Maha di sana, dikatakan di ayat kursi itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, hidup selamanya. Siap untuk kita. Nah ini di sini Asma Al-Wakil ini saya merasakan saya menyerahkan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, kepada Al-Wakil itu. Saya guyon tadi malam pada saat ngobrol dengan teman-teman, di pengalaman hidup saya ke belakang, saya pernah mempercayakan beberapa usaha saya, usaha kecil sih teman-teman ya. Tapi saya berani mempercayakan usaha itu kepada seseorang, misalnya, saya percaya sama kamu. Udah sok kerjain aja sama kamu segala sesuatunya, udah saya nggak usah ikut-ikutan apa segala macam, saya percaya sama kamu. Nah, dalam konteks pembicaraan tadi malam itu ada yang lucu teman-teman, bahwa kata kasarnya saya bisa percaya sama orang, sesama manusia gitu, kita mempercayai. Nah, kenapa dalam konteks ini Al-Wakil, masa kita nggak percaya mewakilkan seluruh kehidupan kita, lahirnya, batinnya, dengan segala sesuatunya, untuk kita serahkan, kita wakilkan kepada Sang Maha, kepada Allah itu sendiri gitu. Nah itu pengalaman kecil saya diskusi dengan teman-teman tadi malam, sampai akhirnya kita juga bergeser. Kalau kita lihat bagaimana zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, disambung oleh para ulama sebagai pewaris para nabinya,
kita berzikir hauqallah misalnya dengan la haula wala quwata illa billahnya, kemudian dengan hasbalahnya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Di mana kita sama semuanya mengarah kepada al-wakil, bahwa kita totalitas menyerahkan segala sesuatunya. Dan ujung-ujungnya saya itu kalau berzikir ya wakil itu adalah apa ya? Sudah tidak banyak yang saya pikirkan. Karena pikiran itu kadang-kadang teman-teman yang saya rasain malah banyak apa ya? Pikiran itu banyak sekali manfaatnya, tapi tidak sedikit pula itu jadi senjata bermata dua. Di saat-saat tertentu malah itu terus terang menjadi hijab kalau yang saya rasakan gitu. Ya mungkin karena saya belum memahami manajemen diri saya gitu. Nah itu kalau sambungin lagi dengan surat At-Tolak tadi ayat 2 ke ujungnya sama ayat 3-nya itu malah beberapa orang mengatakan itu katanya ayat 1000 dinar katanya. Ayat 1000 dinar yang mempermudah bagaimana orang mendapatkan hadiah dunia, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan, gitu, apa yang dibutuhkan. Gitu. Nah kalau saya lihat di surat At-Tolak itu sendiri yang disebutkan sebagai ayat 1000 dinar itu sama kayaknya. Di depannya itu kan wa mayyattaqillah gitu. Ya jalhu mahruza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra gitu. Nah ini kuncinya itu adalah yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tawakal atau al-wakil tadi. Kita bisakah takwa di sana berarti mengikuti sistem dari keinginan Allah dan Rasul itu, kemudian berserah dirinya ini kepada Allah secara totalitasnya. Nah ini mungkin teman-teman mari kita sharing, mari kita berbagi. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau ngasih masukan untuk saya sangat tunggu. Karena saya melakukan hal ini karena saya orang yang butuh sebuah pemahaman, butuh sebuah pengalaman, butuh ya maksudnya berbagi pengalaman itu guru yang baik menurut saya. Ketika seseorang mengalami kemudian menyampaikan ilmunya kepada saya akan dengan sangat bahagia menerima ilmu tersebut. Jadi saya sangat tunggu juga respon dari teman-teman, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga itu bisa jadi bermanfaat untuk kita merubah kehidupan kita, hijrah minaz zulumati ilan nur fid din wa dunya wal akhirah. Kita mencoba merubah dari sesuatu kegelapan menjadi terang, itu bahasa gampangnya itu mungkin ya kita mencari sebuah pencerahan, perbaikan fid din wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita dan urusan ukhrawi kita. Nah ini mari kita berbagi teman-teman. Yang saya perhatikan al-wakil ini keren banget kalau buat saya. Cuma di sana ujung-ujungnya saran saya pengen tahu nanti coba kalau ada teman-teman yang mau menjalankan. Kalau saya sih segala pikiran ini saya coba redam ketika mengeksekusinya, karena biasanya monkey mind ini kan terus lompat-lompat, berpikir ke sana, berpikir ke sini dan segala macam. Nah kalau saya ketika membaca Al-Wakil ini malah saya disarankan oleh beberapa sesepuh itu misalnya kita bersolawat dulu sebelumnya. Kalau yang saya senangi nyambung dengan Al-Wakil itu solawat yang bunyinya salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudz biyadi qolat hilati adrikni ya Rasulullah gitu. Intinya bahwa kita mau uluk salam kepada Rasulullah, solawat dan salam kepada Rasulullah gitu. Dimana saya ingin dipegang seakan-akan tangan saya itu oleh Rasulullah, karena saya merasa sudah habis daya upaya saya dalam menjalankan ini semua gitu. Jadi tolong lihatlah saya ya Rasulullah, tolong lihatlah saya ya Rasulullah. Nah setelah itu membaca ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Begitu teman-teman untuk sementara. Mohon maaf bila ada kata, bila ada tutur kata atau apapun yang kurang kena di hati dan pikiran teman-teman. Ini hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman, dan sekalian sambil ngabuburit. Saya doakan teman-teman semua selalu sehat, walafiat, fidini, wa dunya, wal akhirah, dan diberi kelancaran dalam segala hal perjuangannya, baik lahir ataupun batin. Dan semoga juga sampai kepada yang dicita-citakan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.